Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 30 November 2022, kita disapa firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dikatakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian adapun judul daripada renungan ini adalah hidup yang bermakna. Sekali lagi, hidup yang bermakna. Saudara-saudara sahabat firman Tuhan yang terkasih, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang buruk yang terjadi, yang kita alami, yang semua itu dapat mengubah diri kita, dapat mengubah kebiasaan kita, dapat mengubah terlebih-lebih kesetiaan kita di dalam Tuhan. Sebagai salah satu contoh, di dalam masa pandemi yang masih juga kita hadapi sampai sekarang ini menimbulkan banyak dampak di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Baik dampak itu di dalam kehidupan di bidang sosial, maupun juga di dalam bidang ekonomi. Kita melihat ada banyak orang secara ekonomi terdampak akibatnya. Tempat-tempat pekerjaan juga, perusahaan-perusahaan juga, ada banyak dari mereka yang terdampak, para karyawan dan para pegawainya akibat itu semua. Sehingga krisis itu membuat banyak orang harus bergulat bagaimana dalam mempertahankan hidup. Bergulat habis-habisan di dalam mempertahankan hidup. Kenapa demikian? Karena kita juga memiliki apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Kita butuh akan semuanya itu di dalam segala kelangsungan kehidupan kita.
Nah, akan tetapi oleh karena segala sesuatu itu bisa mengubah diri kita. Bisa mempengaruhi, bisa menimbulkan masalah-masalah di bidang hidup sosial kita. Masalah ekonomi dan segala macam yang ada di dalamnya. Sehingga masing-masing orang juga menjadi memikirkan diri sendiri, hidup secara individualistik. Pribadi yang hanya berorientasi kepada diri sendiri dan tidak lagi bagi orang-orang lain. Nah, oleh karena itu sebagaimana juga yang kita terima lewat firman Tuhan pada hari ini, bahwa kekristenan atau firman Allah menolong dan mengajak setiap orang agar hidup dengan benar, hidup dengan bermakna, hidup dengan hal-hal yang berguna, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bagaimana kebergunaan kita itu, bagaimana kebaikan kita itu, bagaimana kebolehan kita itu, bukan hanya diri kita saja yang dapat merasakannya. Tetapi hal itu juga harus hadir di dalam kehidupan orang-orang lain. Agar berkat Tuhan yang kita rasakan dan kita terima itu tidak hanya berhenti di dalam diri kita saja. Melainkan berkat Tuhan juga itu, Tuhan menghendaki kita mempergunakannya melalui diri kita untuk disampaikan kepada orang-orang yang lain. Itulah yang kita hendak lakukan. Dan hal itu tergerak oleh ketika kita mengingat akan kematian Kristus dan di dalam kebangkitannya, melihat itu di dalam diri Kristus, sehingga di dalam yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu untuk orang lain, maka demikian pula lah halnya dengan kita, bahwa kita bukan lagi hidup dengan mementingkan diri sendiri, tidak. Bukan lagi hidup hanya untuk memuaskan kemauan, ego, dan pikiran kita sendiri, oh tidak. Tetapi bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan, memenangkan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun di dalamnya kita diminta untuk bersabar, untuk berdiam diri, untuk mengendalikan diri kita sendiri, untuk tidak membalaskan segala sesuatu yang jahat itu bukanlah sebuah kebodohan. Jikalau orang-orang lain memandang itu adalah sebuah hal yang bodoh dan yang sia-sia, tetapi kita mengatakan itu bukan, karena aku telah dimenangkan Kristus dalam penebusannya, maka hidupku adalah hidup untuk Kristus. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, hidup kita, saudara, saya, kita semua bersama-sama terpanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita terpanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup bukan lagi menurut kemauan kita sendiri, tetapi jelas hidup ini adalah di dalam satu tujuan yang Allah hendaki bagi kita semuanya. Hiduplah dengan hidup yang bermakna, dengan perkataan yang bermakna, dengan tindakan dan perbuatan yang bermakna, yang dirasakan oleh orang-orang sekitarmu, di sekelilingmu, bagi keluargamu, bagi saudara-saudaramu, bagi teman-teman di lingkungan tempat pekerjaanmu, dan di lingkungan tempat tinggalmu sekalian, agar di dalamnya kita merasakan sebuah hidup di dalam tuntunan Tuhan. Selamat melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau nyatakan dan kasih setiamu yang tetap kami rasakan hingga pada masa ini. Hidup kami menjadi hidup yang berarti karena Engkau, terlebih di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang telah menyatakan segala semuanya itu
untuk kebaikan kami sekalian, untuk mendatangkan kebaikan. Dan di sana jugalah kami lewat firman-Mu ini Engkau sapa, agar hidup ini adalah hidup yang bermakna. Bukan hidup untuk mementingkan diri sendiri, bukan hidup untuk kemauan dan kehendak diri sendiri. Akan tetapi bagaimana agar kehidupan kami juga di dalam saling peduli satu dengan yang lainnya. Hal ini sering sekali mempengaruhi di dalam hati dan pikiran kami sekalian ketika kami lebih banyak memperbesar dan melihat apa yang ada seturut dengan kehendak dan kemauan kami. Terkadang ada orang-orang yang gagal melakukannya, sehingga yang terlihat dalam perbuatannya adalah kehendak dan kemauannya sendiri. Kini firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya kami tetap mempertahankan kehidupan yang telah Engkau menangkan, yang telah Engkau tebus dari dosa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, supaya kami tetap berlaku baik dan benar. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Sertailah kami selalu, berkatilah seluruh umat-Mu dan saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.